ongkos menjadi anggota DPRD itu mahal, benar nggak? Sebenarnya mahal nggak mahal ya, karena gini, ada yang pernah bilang mahal itu kalau nggak punya uang, kalau punya uang nggak akan. Oh iyalah. Nyoblos kan 15 di target 15 10 di kemana katanya. Coba rekap diulang, dicek. Ternyata apa coba? Benar sih ini eta teh jigana 10 nyoblos, tapi udah dicoblos naon? Logo KPU. Oh, ya karena memang lambang Gerindra kan Garuda ya. Oke. Kenapa nggak ini dulu secara ini? Apa? Ke Bu Irna. Secara pribadi berarti Anda tidak mendukung dong? Atau mungkin di 2000 berapa nanti kita milih lagi 2024 ya? 24. Mencalonkan sebagai bupati? Pengen itu adalah gimana Pandeglang bisa bikin orang-orang di sini bangga dengan Pandeglangnya sendiri. Oke, luar biasa. Dan hal itu akan diwujudkan oleh Rika jika dia terpilih sebagai bupati Pandeglang 2024. Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Aldi Awaludin. Dan kali ini kita di program ngulik ngobrol unik sambil calik. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Waduh, ada Ibu Dewan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Rika Kartikasari, adalah anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Betul tidak? Iya. Kok lu udah ketawa sih duluan? Langsung ditembak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Jadi Rika itu anggota DPRD komisi berapa sekarang? Komisi 2. Tadinya? Komisi 2. 2. Oh seneng, mentang-mentang udah dua periode berarti sekarang ya? Dua periode. 2 periode, berarti udah berapa tahun jadi anggota Dewan? 6. Ini masuk 6 tahun lebih dikit. 6 tahun lebih dikit ya. Wah luar biasa sekali ini. Dan yang harus kita tahu, Rika itu temen gue kan. Nggak ngaku-ngaku, beneran asli. Bener ya. Kita dulu satu SMA. Sambada. Itu SMA 1. SMA 1 kita. Tahun berapa sih kita ya dulu? Masuk 2003 ya. Lulus 2006. Pernah sekelas 2 tahun. 2 tahun, 13, 23. 23. Pernah sebangku beberapa bulan. Kadang-kadang tuker bangku gitu. Kalau ada contekan matematika atau akuntansi ya. Kalau enggak bahasa Inggris. Dia jago banget bahasa Inggris ya. Dulu kuliah, bukan kuliah, kursus ya. Kursus. Di mana tuh? Lia. Oh, iya. Serang. Yang di kebon jahe. Kebon jahe. Dulu kebon jahe. Aduh, sekarang dia udah jadi anggota dewan yang terhormat nih. Amin. Kak, ini nggak kemana-mana nih hari ini? Nggak, alhamdulillah. Anggota dewan masih biasa di masa COVID ini? Kalau kunjungan sih dibatasi ya, tapi kalau fungsi yang lain masih, misalnya kayak pengawasan, misalnya kan kita ke kecamatan, ke puskesmas, segala macam itu masih. Tapi kalau keluar daerah itu udah dibatasi. Kalau reses gitu? Masih. Oh, masih. Tapi dengan protokol kesehatan. Jadi kalau dulu dalam satu tempat itu bisa 100 orang, nah sekarang satu titik maksimal 10 orang, 20 orang, itu dengan syarat pakai masker dan lain-lain gitu. Nah, dan juga Komisi 2 itu membidangi apa? Komisi 2 itu bidangnya perekonomian, keuangan, aset. Judulnya mah keren, judulnya. Perekonomian, keuangan, aset. Keren kan judulnya mah? Emang yang nggak keren apa? Tentang uang, tentang ekonomi, tentang aset kan keren kan judulnya. Iya, artinya ketika umumnya pemerintah lah ya, pemerintah mau mengajukan tentang anggaran di legislasi atau dikirimkan di Komisi 2 ya? Iya, enggak sih sebenarnya. Jadi perekonomian keuangan aset itu lebih fokus pada OPD-OPD yang berkaitan dengan hal tersebut. Kan kalau anggaran tetap bahasnya di badan anggaran. Misalnya kan pajak. Masuk Banggar juga nggak? Masuk. Oh, lengkap. Pajak misalnya nih. Terus apalagi ya? Terus yang rumput hijau. Perbankan itu? BUMD, terus yang mengawasi atau memegang tentang kas daerah misalnya, salah satu bank di daerah dan salah satu BUMN, nah itu mitra kita juga. Oke, tapi gue nggak mau ngebahas anggota dewannya ya, lebih pengen ke ribet deh.
Lagi pengen nyantai ya? Iya, pengen nostalgia aja karena kita udah jarang banget ketemu. Dulu sih kita udah kemana-mana, yang ulin ke Ancol, ke dia itu. Oh, nya ke Ancol, Dufan. Iya, ke Dufan ya. Wah, kita ini dulu nih sambil minum Kak. Kita ada di Beach Coffee nih. Wah, di endorse nih berarti. Iya. harusnya kita jangan bayar tadi ya. Oke lah, di Beats ini kita coba ya reunian lah istilahnya. Tadinya mau sama Setia. Kebetulan Setia itu ada urusan Cina, loba gaya saya tahu lah. Nah, Kak, saya mau tanya, ketika jadi anggota dewan itu tapi kan sempat gagal ya lu dulu kan? 2009, umur 20 tahun. 20 tahun udah nyalon. 20 tahun. Kenapa bisa gagal? Awalnya sih kan gini waktu sorry sebentar, potong dulu. Itu dulu nyalek di provinsi apa kabupaten? Provinsi. Oh, hebat amat karena lulus 20 tahun langsung naik provinsi. 20 tahun masih semester 5 S1. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Jadi semester 5 S1 waktu itu teh kan Bapak megang partai. Partai apa tuh? Partai Merdeka waktu itu. Nah, kekurangan kuota perempuan. Oh, dipaksa lah. Dimasukin lah. Iya. Kata Bapak dengan pertimbangan test case lah. Ini kan provinsi satu kabupaten test case. Kira-kira nih suara yang banyak di dapil mana gitu. Artinya tidak ambisi untuk menang dong waktu itu? Waktu itu mah nggak kepikiran malah gitu. Yang penting test case lah, semacam apa ya, prepare lah persiapan. Makanya di 2014 karena tahu lumbung suara di dapil itu, akhirnya ke situ, ya alhamdulillah gitu. Jadi lumbung suara dulu di dapil yang sekarang dapil 3 namanya. Kalau dulu dapil 5 ya? Dulu dapil 5. Sekarang dapil 3 ya? Nah, karena 2009 lumbung suara di situ, jadi baliknya ke situ. Oh, jadi bukan ke daerah rumah ya. Kan kalau daerah rumah iya, dapil 1. Justru dia aneh guys. Dia rumah di Cipacung kan ya. Harusnya kan dapil 1 lah. Masuk dapil 1. Nyalek di dapil 3. Atau mungkin dapil 1 kan lebih dibilang zona neraka nggak? Sebenarnya sih mungkin karena dari dulu Bapak di dunia politik pembinaannya daerah sebelah sana ya. Meliputi apa aja sih? Kecamatan Angsana, Munjul, Sindang Resmi, Cikesik, Bojong, dan Picung. Oh, 6 kecamatan ya? 6 kecamatan, 58 desa. Nah, garapan Bapak kan di sana. Terus waktu jadi Dewan Provinsi Banten, waktu itu periode pertama Bapak. Nah, itu di sana kan pembangunannya masih minim. Nah, anggapannya udah balik lagi ke situ karena ngerasa banyak utang dalam tanda kutip. Jadi meneruskan lah gitu. Waktu ceritanya ini masih 2009 ya? Nah, meneruskan karena kan kalau dapil 1 kan relatif lebih udah banyak pembangunan. Nah, kata Bapak udahlah ke dapil sana karena mudah-mudahan bisa ikut membangun gitu kan, karena di sana masih kurang untuk pembangunan dan lain-lain gitu. Bapak kayak Pak Ap ya. Pak Ap tadi ya. Ya, kalau orang Pandeglang pasti tahu lah sama Pak Ap ya. Amin. Nah, masih ketua PP nggak? Iya, Pemuda Pancasila. Jadi kan kadang-kadang suka diplesetin ya. Apa? Pemuda Pancasila. Apa tadi? Pancasila bukan abadi ya, apa tadi? Karena dari dulu. Oh, dia mantan Sapma juga ya. Pendiri Sapma di Pandeglang. Saya pernah ikut ormasnya apa sih sebutnya? Ketemu Tia juga ya, Sapma Pemuda Pancasila kan sama Tia, Bang. Ya benar-benar. Itu pertama kali lihat si Tia dulu mah rada perempuan ya. Sekarang mah udah tengah radik. Wah, untung Tianya nggak ada nih. Nah, oke. Nah, Bapak waktu itu nyalek nggak? 2009 enggak. Oh. 2009 enggak. Dika lah yang sendiri. Jadi ya? difokuskan gitu waktu itu. Setuju langsung. Kan belum lulus waktu itu. Ya kan apa ya? Karena sebenarnya kan kalau jurusan kan psikologi ya. Maksudnya itu jatuh banget lah gitu dari psikologi ke politik nih jauh banget kan jomplang gitu. Cuman kan pertimbangannya Bapak nih meniti karir dari zaman kuliah di dunia politik. Betul. Anak tinggal 1 kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada penerus sayang juga gitu. Jadi anak satu-satunya nih guys. Wah, ini mah naon baiknya dicumponan sebenarnya. Amin. Apapun dia ya yang saya tahu kan dulu zaman SMA suka diantar pakai Terano tuh ya. A4P itu masih ada mobilnya? Masih ada itu? Si Kukun masih. Tapi sekarang juga yang Fortuner kayak Aap ya tetap ya. Itu mah bukan. Bukan ya. Itu mobil batu. Tahu ya. Tapi kan Aap namanya. Lorengnya bukan. Oh, bukan. Dikira itu mobil Bapak juga. Sering ngeliat di jalan. Bukan itu ya, bukan. Oh iya. Fortuner loreng bukan.
kan Aap, bukan ya? Bukan. Oke. Nah, gagal lah gitu ya. Waktu 2009 gagal. Balik lagi ke Bandung. Iya, 2014 juga masih kuliah. Pas pemilihan Tapi yang S2 dong kali ya. Iya. Masa di 2000 kita kuliah 2014 belum lulus kan? Ya itu karena waktu itu teh S2-nya ngambil magister juga profesi. Jadi 2 program sekaligus. Benar. Jadi biar enak lah. Orang S1 baik geus pilak ya. Oke. Sekarang masih lanjut S3. Saya mah geus ngucur Kak kalau sekolah kebanyakan begitu. S1 aja udah pilek guys saya. Dia lagi S3. Oh. Ketika 2014 nyalon lagi. Karena sudah ada tes case tadi ya. Jadi lumbung suaranya udah tahu. Berharap menang lah di 2014 gitu. Partai yang sama. Enggak, pas 2009 itu kebetulan karena kan 2009 itu dapat suara pribadi 13 ribuan. Walaupun waktu itu masih test case. Nah, akhirnya ada beberapa partai yang menawarkan. Ingat nggak 2009 pemilihan presidennya Megapro? Nah, gabung di Megapro. Nah, partai-partai yang tergabung dalam Megapro, Megawati Prabowo, nah sempat menawarkan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan nasionalis dan lain-lain, pertimbangan keluarga, akhirnya ya udahlah banting setir ke Gerindra 2009. Oh, dengan Pak Prabowo Iya. ya. Tapi bisa masuk itu selain katanya apa ya? Dulu tuh pernah ikut juga kaderisasi apa? Oh iya. Nah, 2009 tuh masuk kan punya KTA Gerindra. Dimasukkanlah salah satu struktur pengurus waktu itu wakil sekretaris. Nah, karena Gerindra partai baru waktu itu ingin mencetak kader-kader kan. Nah, 2012 ikut kader muda. Alhamdulillah itu terpilih jadi kader muda terbaik nasional. Wow, dari berapa ratus peserta? Sekitaran 500-an ya dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dari Pandeglang juara 1 ya? Kader muda terbaik. Jadi tanda tangannya itu tanda tangan basah, maksudnya bukan sertifikat dan ada logonya. Nah itu kebanggaan tersendiri untuk para kader muda sebenarnya. Sampai sekarang ada sertifikat? Ada sekarang. Tidak akan dibuang ya? Dipajang. Oke. 2000 berapa tuh? 2012 Januari. Nah. Akhirnya tetaplah jadi caleg nomor 1. Nomor 1 dulu, padahal waktu itu ada incumbent. Di dapil itu ada incumbent. Cuman karena pertimbangan mungkin kader muda nasional, tingkatannya nasional gitu. Jadi dijadikan nomor urut 1. Dengan perolehan suara dulu? Dulu sekitar 6 ribuan suara pribadi ya, 6 ribu suara. Oh, kalau digabung dengan partai mau lebih kali ya? 18.000 lebih. Jadi kalau kurang 200 untuk jadi 2 kursi waktu itu Gerindra di dapil 5. Waktu itu masih dapil 5. Nah, untuk menjadi anggota dewan itu katakanlah siapa tahu kan saya nanti jadi anggota dewan gitu. Amin. Soalnya sebenarnya kalau minat politik lebih minat Aldi dari zaman SMA. Cuman kan terusnya nggak ada. Kalau Rika kan terusnya dari bapak kan politik, kalau saya kan di pegawai gitu. Nah, untuk mendapatkan 1 kursi itu harus beda-beda nggak? Beda dapil, beda jatah nggak volume suaranya? Oh, kalau kemarin, iya beda. Kemarin di dapil 5 2014 itu BPP-nya 12.000. Mungkin di dapil lain berbeda ya. Terus perolehan kursinya juga beda. Jadi minimal suara itu 12.000 suara keseluruhan. Kan nanti diurut, kalau kemarin kan masih sistem urut itu kan. Yang 2014 mah ya. Jadi waktu itu Rika 6.000 udah otomatis aja lah gitu ya. Karena suara nomor 2-nya 2.500. Kan suara terbanyak kan yang diambil. Digabung lah ya. Digabung jadi dapet. Jadi 18. Katanya suara dulu jadi suara terbanyak ya? Enggak. Kalau Pandeglang kelima. Kalau di Pandeglang kelima, tapi kalau di Gerindra pertama. Oke. Ini kita tanya lagi ya tentang pemilihan nih. Siapa tahu yang nonton pengen jadi caleg gitu kan? Jadi anggota DPRD nih kita caranya. Nah, artinya gini. Bener gak sih yang ditanya atau yang dirasakan atau yang dilihat gitu kan oleh masyarakat bahwa ongkos menjadi anggota DPRD itu mahal, bener nggak? Sebenarnya mahal nggak mahal ya, karena gini, ada yang pernah bilang mahal itu kalau nggak punya uang, kalau punya uang nggak akan. Oh iyalah,
Tapi kan beda kalau gitu beda. Besar lagi. enggak, Ya, kayak ya. besar enggak lumayan besar karena pertama gini, apalagi waktu itu ya. Untuk menurut ukuran Rika mahal nggak? Kan kalau ini dia orang kaya atau orang biasa nih kan gitu. Tapi untuk ukuran Rika sendiri gimana? Sebenarnya gambling ya, politik itu gambling. Kadang-kadang gini, orang yang kos politiknya tinggi belum tentu kepilih, orang yang kos politiknya rendah justru kepilih kan. Iya, Kadang-kadang gamblingnya di situ kan. Iya, iya. Makanya kalau misalnya banyak caleg-caleg gagal stres, mending datang ke klinik saya. Oh iya, klinik apa? Klinik Cahaya Nusantara ya. Itu tuh apa tuh? Itu klinik psikologi karena kan jurusan kan psikologi kan, jangan dilupakan. Jadi menangani, untung kepilih. Kalau nggak kepilih dia menangani diri sendiri dong. Ngobatin diri sendiri berarti ya terapi. Pakai kaca nanti ya. Tapi dengan waktu 2014 pertama kali berarti lebih mahal dong dengan yang 2019. Iya, lebih baru kan. Lebih mahalnya itu dari sisi moral dan material. Ya. Kenapa? Karena materialnya gini, kita kan harus mengenalkan. Betul. Jadi pasang baligo di mana-mana kan, Ya. Rika nomor urut 1 Gerindra bla 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 gitu kan. Terus kan belum ada pengalaman. Maksudnya kalau sekarang 2019 udah bilang udah ada program yang sudah turun kan ke masyarakat. Sudah ada yang dirasakan lah gitu dirasakan sama gitu ya. masyarakat. Mudah-mudahan masyarakatnya merasakan misalnya gitu Ya. ya. Untuk sebagian itu udah merasakan jadi lebih enak. Nah, kalau 2014 pertama mengenalkan nama. Kedua meyakinkan bahwa gimana nih milih saya. Berarti kan itu alat peraga aja udah berapa biji. Pertama mengenalkan nama, kemudian mengenalkan, kemudian kita akan turun ke masyarakat untuk dikenal. Karena kan nggak dikenal. Iya, iya. Oke, di dapil itu Bapak dikenal misalnya, tapi kan Rikanya enggak, yang mana orangnya. Ulah masyarakat sekarang kan suka ada pikiran ulah turun ke hayang doang Ya, kan betul, gitu betul, kan. betul. Nah, itu yang ingin dibangun asumsi bahwa kalau saya terpilih saya akan turun gitu kan. Itu meyakinkan harus ketemu sama masyarakat. Ya. Berarti kan ada kos mobilisasi kan. Terus udah gitu masa misalnya kita kumpul tuh cai-cai acan kan, Iyalah. gitu kan. Nah, kemudian juga alat peraga, yang paling penting alat peraga untuk pencoblosan. Nih ada satu pengalaman yang sampai sekarang akan saya ceritakan berulang-ulang. Apa itu? Ceritanya saya datang ke salah satu, bukan majelis taklim sih, itu tuh apa ya, kumpulan ya, tapi isinya nenek-nenek semua. Kayak lucu dulu kan. 2014 sih ya. Itu kan campuran lah. Gak apa-apa. Udah gitu, saya nanya sama tim saya, Pak, kok iya nu dikumpulkan ini. Terus? Di angsananya, Ya. katanya, Bu, ini malah mudis kayak teh tabae, mau rubah pokoknya nama Bu, iya magis ajek, iya mau ke mana, mau luar leor, oh siap. Kampanye, Ibu, iya katingali henteu, nama Rika Kartika Sari, teu katingali neng. Oke. Ya kumaha ya udah gini aja, ibu-ibu mau nyoblos saya nggak? Mau, percaya nggak sama saya? Percaya. Nyentos kayak tanggal 9 April 2014 coblos Garuda nabe nyabunya ibu katingali teu Garuda, katingali Bu, udah seret. Kan kita punya perhitungan kan, misalnya gini, TPS 1 desa apa, kecamatan apa, kita ingin suara 10 misalnya, target 20. Tadi TPS ini teh target 15 cerita, nah nggak banyak-banyak lah, penting menang kursi. Pas rekap si saksi, Bu, nu nyoblos kan 15 deh, target 15 10 di kemana katanya. Coba rekap diulang, dicek. Ternyata apa coba? Benar sih ini eta teh jigana 10 nyoblos, tapi udah dicoblos naon? Logo KPU. Maksud kita mah kan Garuda Gerindra ya. Makanya dari situ 2014 udah nggak pernah lagi ngomong coblos burung Garuda. Kan coblos logo KPU deui. Berarti abstain semua dong itu suara ya? Abstain semua, 10 suara hilang. Oh gitu. Aduh, iya. Jadi nanti kalau mau jadi caleg bener-bener tegaskan bahwa yang mana yang harus dicoblos. Ya karena memang lambang Gerindra kan Garuda ya. Oke. Nah, selain itu sorry. Kita jangan munafik lah ya. Hari H serangan Fajar kan. Ada nggak sih? Main kan? Paling kalau misalnya hari H itu pengeluaran untuk biaya saksi. Oh iya. Karena saksi itu biasanya kan gini, kalau pilbub mah gampang, calonnya cuma 2, misalnya cuma 3, berapa sih pilbub paling banyak 5 lah misalnya gitu ya, secara aturan. Kalau pilih kan banyak. Iya.
kalau pileg kita nggak ngasih apa ya dana saksi buat makan, buat rokok segala macem, dia nggak akan pulang bawa C1. Oke. Ya kan? Ih, bayaran yang sakit orang capek-capek kan. Kalau misalnya di masyarakat itu ada yang maaf ya, ada yang kadang-kadang pakai kasar kan. Iya mah calon orang menang sakit gini gitu kan, rebutan segala macam. Nah kalau saksi yang kita pilih cemen dalam tanda kutip nggak mau bertahan misalnya, ya udah kita nggak akan dapat C1. Jadi ketika ada konflik internal misalnya sesama partai itu bakal susah. Jadi kalau saya ngerasainnya itu di dana saksi yang lumayan. Artinya berapa ratus TPS kong? Ya kan harus mengeluarkan. Cikesik aja sekecamatan 112 TPS. Iya. Cikesik itu satu kecamatan doang, belum sama 5 kecamatan yang lain gitu. Hampir berapa ya? Ada kali 400-an. Untuk saksinya aja ya? Iya, untuk satu dapil waktu 2014 ya. Kali 100.000 kali ya? Atau mau naikkan kali 100.000 mau dibawa cari izin ngarang. Atau ya? kan dia kan apalagi pileg 2019 kan dari pagi sampai pagi lagi. Kalau misalnya 100.000 mah makan 3 kali nggak akan cukup. Iya karena tapi nggak sepaket Kak. Biasanya kan dari caleg misalkan Ali Jamroni yang DPR RI provinsinya siapa gitu partai iya cuman kan saksinya kan satu kan enggak. Iya, saksinya tetap satu, saksi partai. Cuman kan kita juga punya saksi pribadi. Punya saksi pribadi yang walaupun nggak akan dapat C1, tapi dia mantau. Minimal jadi, foto lah ya. Kalau saksi yang dapat C1 kan tetap itu dari partai. Nah, mandat partai. Nah, kalau yang kita pribadi kan tetap harus lihat. Karena bisa ada sengketa, kan. Makanya kan ngitung Dewan Kabupaten mah terakhir. Oh iya, Dewan Kabupaten terakhir dan paling banyak kan. Iya benar. 8 misalnya ke 8 lah kursi dapil 3 tuh 8 kali 12 partai kan. Kalau provinsi kan 10 cuman berapa sih nggak kadang 5, 6 kadang kadang nggak terpilih nggak banyak kan calonnya. Kalau kabupaten kan rata-rata terisi semua partai-partai kecil. Paling pusing gitu ya. Kan saya ketua KPPS Kak. Berapa kali tuh? 3 kali 3 periode. Ya kan? Itu giliran ngitung DPR itu mana? Udah jam 1. Kan 2019 kan lumayan. Berarti artinya kunci saksi di situ ya. Pokoknya pileg itu saksi lah yang harus ini. Jadi maksudnya dia itu benar-benar pengamanan terakhir lah. Karena kan kalau udah kecolongan di hari pemilihan ya udah gitu. Sengketa juga kalau nggak punya bukti percuma. Tapi mulus waktu itu nggak ada. Waktu itu alhamdulillah karena kan jeda suaranya jauh kan. Justru yang tipis ya yang sering gitu ya. Nah, yang tipis dan periode 2019 juga kan jauh. Jadi nggak terlalu banyak pernah mengalami konflik lah ya. Yang beda 3, 5 tuh biasanya kan yang berkonflik. Nah, terpilihlah ya. Dilantik gitu ya waktu termuda. Waktu itu termuda. Termuda 26 tahun. Sekarang udah ada lah ya. Iya. Beda nggak ketika turun ke parlemen lah ya, parlemen lokal? Anda kan seorang yang apa ya? Kalau saya ngobrol gitu kan agak keras juga gitu. Kalau misalkan sedangkan di dunia politik itu kan banyak bargaining lah. Ya nggak gitu. Mengikuti kehendak sendiri atau akhirnya luas lagi nih? Tergantung. Karena kan dunia politik itu dunia paling fleksibel ya maksudnya, nggak kaku banget. Betul. Tergantung ketika punya pendapat pribadi misalnya dan itu untuk kepentingan bersama mencoba meyakinkan persuasi masuknya persuasi. Tetapi misalnya ketika itu berkaitan bertentangan dengan kepentingan publiknya itu bertahan. Tapi ya suara konstituen lah kayaknya konstituen. Ya. Sampai gimana itu misalnya berapa jangan. Enggak. Karena apa ya? Yang pasti kalau saya kalau mau mempertahankan pendapat itu basically kita kuasai aturan. Kuasai aturan. Jadi misalnya nih mau ngomongin anggaran misalnya, berarti kuasai dulu aturan anggaran, aturan terbaru, aturan yang mengikat dan tidak mengikat, yang lainnya terserah. Jadi kita balik ke aturan, tapi ketika terbentur dengan aturan, maksudnya ketika yang kita inginkan nggak bisa ya sudah. Toh aturannya memang seperti itu, itu prinsipnya. Yang kedua tidak berbenturan dengan fraksi ya, partai. Misalnya gini, ya politik nih ya. Sekencang apapun saya kemarin kepada kepala daerah. Ketika misalnya waktunya mendukung ya kita melakukan tugas partai. Iya. Jadi
Waktu itu kan sempet lah ya teriak-teriak di Serang. Irna itu. Oh iya. Ya, ya, Tapi ya. giliran partainya udah mendukung, Ya. Irna tuh menang. Gua lihat di videonya. Ya, kata. Tapi nggak ada gininya, nggak ada. Oh, masa? Cek lagi IG-nya, cek. Oke. Iya. Artinya harus nurut lah ya. Ya, fleksibel. Kalau di politik kita statis nggak bisa, Ya. kayaknya ya. Iya. Karena kata Gus Dur juga politik itu nggak, kalau malam ini A besok B ya wajar katanya ya. Kan kata Iwan Fals apa? Dunia politik kan penuh dengan intrik. Kilik sana, kilik sini kan? Iya. Tapi kadang-kadang ngerasa gini gak sih ketika ada kayak kemarin tuh Omnibus Law kan banyak ditolak gitu kan. Ada nggak ke pribadi gitu sindiran dari teman-teman gitu kan? Sebenarnya kalau sindiran, omongan hampir nggak pernah ada. Siunun Nah, nggak tahu itu, nggak pernah ada karena Omnibus Law itu kan sebenarnya gini. Omnibus Law ini jadi ngetren, jadi viral tuh karena Omnibus Law yang keluar pertama itu Cipta Kerja kan. Sebenarnya Omnibus Law ini konsepnya, niatannya sih positifnya gini, untuk tidak menghabiskan anggaran. Jadi misalnya kayak kemarin nih, ada perda tentang UMKM, ada perda tentang pasar, ada perda tentang pasar tradisional khusus misalnya. Digabungkanlah itu dengan konsep Omnibus Law, jadi kan mengirit anggaran. Konsepnya sebenarnya itu, cuman karena yang pertama keluar Cipta Kerja langsung viral, jadi Omnibus Law itu kesannya konotasi negatif. ketutup sebenarnya. oleh itu sendiri ya. Artinya bukan itu ya Kak, maksudnya ada kepribadian. ya, misalkan Masih jadi dewan gini, Ya, misalnya gitu gitu, kan. hampir nggak pernah sih. ya. Karena gini, sebenarnya makanya mungkin ada teman-teman yang udah kenal, kadang mungkin suka bingung dengan medsos itu. Sejak jadi anggota dewan kurang aktif di medsos. Kenapa? Karena masalah pekerjaan terutama ya. Kalau masalah pribadi masih ada, misalnya gini, foto keluarga misalnya apa itu masih ada. Tapi kalau masalah pekerjaan, karena gini, kalau menurut saya ketika pekerjaan itu di-up, kan ada orang yang pencitraan nih, menjalankan ini, menjalankan ini. Kalau saya secara pribadi menilai saya kurang oke, saya bekerja tapi saya kurang maksimal. Jadi ketika apa yang saya publikasikan itu kurang maksimal, sayanya juga ada beban moral gitu. Nah, beban moral dan orang lain mungkin juga akan menilai sama gitu. Karena kan politik itu kalau menurut saya yang penting dirasakan di dapil saya. Saya jadi anggota dewan dirasakan di dapil saya, umumnya Pandeglang misalnya. Perda kan itu dirasakan oleh semua orang. Kalau aspirasi kan hanya dirasakan oleh dapil misalnya seperti itu. Nah, yang penting ada gunanya aja. Pencitraan orang mau menilai saya baik atau buruk ya terserah. Biar sehat mental aja gitu. Salam sehat mental. Kalau itu nanti ya, ditanyakannya ya. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi sampai kapanpun, kalau saya berpikir begini sih, untuk kos politik itu sampai kapanpun akan makin tinggi. Makin tinggi, karena kan persaingannya juga tinggi. Satu persaingannya, dan juga rasa kepercayaan masyarakat juga kan. Ya artinya gini. Sekarang udah mulai luntur lah. Ya. Udah banyak kata-kata di masyarakat, rek naon milih jalan mah goreng keneh baik. Misalnya rek naon dia, misalnya gitulah kasarnya ya. Gitu. Tapi kan pemilihan itu harus lah. Iya. Nah, gitu kan. Jadi misalkan ada juga di elitnya itu ngaruh gak sih ke bawah kayak kemarin tuh misalkan? Ya, kalau Prabowo efek ya, kalau kita nyebutnya Prabowo efek itu ada banget. Terutama di Banten ya. Terutama di Banten itu ada banget, ngebantu banget. Jadi kemarin mungkin kita dari fraksi Gerindra nggak bisa kepedean sepenuhnya bahwa kita menang karena memang pribadi kita. Tidak bisa karena kita menyandang nama partai dan kebesaran nama Pak Prabowo gitu. Dan Gerindra dengan Prabowo itu lagi diinginkan oleh masyarakat Banten ya, waktu 2019 gitu. Jadi Prabowo efek itu emang ada banget. Terbukti dari di seluruh provinsi Banten semua itu dapat pimpinan kan. Iya. Gerindra itu walaupun ketua itu hanya di 4 tempat gitu. Pandeglang
Provinsi Lebak, dulu ya, dari provinsi ya? Provinsi, Pandeglang, Lebak, Kota Serang. Oke. Nah, jadi suara terbanyak kan kursinya naik berapa dulu? Dari dulu cuma 6. Kalau Pandeglang tetap 7 jadi 7. Cuma waktu kemarin sebenarnya kursi kita sama Golkar. Salah. Kalau kemarin itu kursi 2019 kita iya 7. Oh, sama kalau nggak salah. Sama apa enggak ya? Enggak, kursi kita lebih sedikit dari Golkar, tapi suara lebih banyak 2014. Oke. Karena kelebihan suara di Dapil 5 itu kan. Nah, kalau yang sekarang kursi sama Golkar, tapi suara lebih tinggi. Oh, sehingga menjadi pimpinan. Ketua, iya. Kenapa jadi bukan Bu Rika yang jadi ketua DPR? Kan orang lama loh, udah 2 periode. Kalau itu pertimbangan partai kayaknya ya. Maksudnya kan ada ya sama aja kayak PNS misalnya, ada kebijakan-kebijakan pimpinan yang mungkin kita juga tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengikuti dan tidak bisa mengintervensi. Oke, tapi pengen nggak? Ya kalau dipercaya sih mau aja. Jadi ketua gitu ya? Siapa yang nggak mau sih? Tapi kan pertimbangan lagi bahwa itu keputusan partai, jadi kita tetap harus mengikuti. Suka tidak suka pada salah satu calon kepala daerah aja kita harus ikut kan? Tapi setelah balik lagi ke kepala daerah jadi seru nih kepala daerah. Siapa tahu Bu Irna nonton. Waduh. Bu Facebook. Kenapa nggak ini dulu secara ini? Apa? Ke Bu Irna. Secara pribadi berarti Anda tidak mendukung dong? Sebenarnya kalau secara pribadi tidak ada konflik kepentingan ya, maksudnya Rika dengan Bu Irna misalnya saya nggak suka sama dia, enggak, sebenarnya ya baik-baik aja, maksudnya secara pribadi nih. Cuma waktu itu kan saya tetap harus berpegang pada bahwa fungsinya anggota DPRD adalah pengawasan. Nah, sedangkan yang diawasi itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Mungkin kalau Bu Irna bukan bupati misalnya, bukan yang diawasi oleh anggota dewan, ya secara relasi ya baik-baik aja gitu. Jadi lebih pada fungsi pengawasan. Jadi kalau secara pribadi saya sebagai Rika dan beliau sebagai Bu Irna sih nggak ada konflik kepentingan apapun sebenarnya. Mungkin kalau kita ketemunya di bangku kuliah, mungkin jadi CS-an mungkin kalau Bu Irna mau gitu. Atau bukan karena beliau pernah berkompetisi dengan Bapak Anda? Inilah fungsinya podcast kita tanya. Sebenarnya kalau misalnya secara politis ya, beliau juga pernah beberapa kali memang kan mengajak berkolaborasi gitu kan dengan Bapak, termasuk kemarin juga beberapa kali ada komunikasi yang terjalin misalnya lewat beberapa pihak menyambungkan ke Bapak. Cuman kan kalau itu pertimbangannya lain mungkin ya. Kalau saya dari sisi kepartaian ya memang kita mendukung Bu Irna dan Pak Tanto kembali gitu. Tapi kan kalau pertimbangan Bapak karena di luar Gerindra itu lain lagi. Jadi nggak satu keluarga itu berbeda apa ya tujuan politik, nggak masalah? Ya nggak masalah dong. Bisa-bisa aja. Maksudnya gini, karena kalau menurut saya partai politik manapun pasti ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Cuman beda mindsetnya doang. Misalnya gini, kalau Gerindra nasionalisnya ke arah mana, misalnya kan. PDIP juga kan nasionalis, tapi arahnya kemana, misalnya kayak gitu doang. Jadi tracknya aja yang beda. Mau naik murni, mau naik asli, tujuannya tetap Jakarta. Emang dari dulu, kalau menurut saya nggak berubah ya dia nggak berubah. Dari dulu kita sering diskusi masalah politik. Kalau dulu zaman siapa sih? Zaman SBJK atau ya pilpresnya? Zaman bupatinya siapa? Oh, masih Pak Dimyati. Dimyati kita waktu itu SMA ya. Jadi kita tuh sering tukar kursi ya. Kamu dulu Si Altri. Si Altri ya. Nanti Altri kemana tuh? Altri ada di Cilegon. Ada ya Altri Cilegon ya. Oke lah. Jadi sekarang jadi politikus juga seorang tadi itu apa? Psikolog. Oh, psikolog. Ini udah buka ini juga ya? Udah buka praktek dari 2017. Memang ada Kak pasien? Ada. Tadi kan baru asesmen juga tadi. Tadi itu asesmen justru karena di Bandung tuh lockdown kan. Di Bandung kan zona merah. Nah, itu perusahaan di Bandung ngabarin minta ditesnya di sini. Jadi nggak usah ke Bandung si orangnya. Kayak gitu. Itu
apa sih perusahaan obat kalau nggak salah. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Karena dia di radio tetangga di Pananti ya. Iya. Di Pananti juga udah jadi apa? Ngisi acara ya? Iya, halo psikolog. Saya kebetulan kalau lagi jam 1 makan siang Ada lewat. Jetel 105,6 gitu kan. Ada Bos Rika deh. Bos. Kata gue sering dijajanin dulu awalnya. Zaman-zaman SMA ya. Mr. Black. Mr. Black. Di Mr. Black yang PN. Ngerjain akuntansi itu. Bukan gitu bisa. Kak nggak asik kerjaan di rumah. Di mana Jeng pengennya Cen? Di PN aja yuk. Ayo. Dijajan sekenyangnya ya. Aduh itu tadi ya nostalgia kita. Nah Kak, Rika sendiri namanya orang kan ada target gitu kan. Apakah target sudah selesai atau kan memang ada terus baik di 3 periode di kabupaten aja atau masih ke depan masih ingin berkutat nggak saya tanya di politik? Di politik itu sebenarnya gini sih, di politik itu awalnya bukan karena terehnya tadi sebutkan. Bukan karena tereh awalnya. 2006 ceritanya kuliah di psikologi Unpad. Ditanya pas ospek dari sekolah di mana? SMA 1 Pandeglang. Pandeglang di peta di mana? Nggak tahu. Nah dari situ kan ngenes ya, sakit hati ya gitu. Nah pas itu mikirlah kalau jadi psikolog tidak akan bisa merubah keadaan kan pemerintahan daerah dan segala macam kalau jadi psikolog, karena waktu itu udah menentukan bahwa pengen jadi psikolog kan. Nah akhirnya berpikir bahwa yang bisa merubah itu hanya dalam dunia politik, mengangkat nama daerah itu dengan politik. Nah kan pemerintahan nggak bisa, karena kenapa? Kalau PNS kan harus PNS, staff ini jenjangnya terlalu tinggi. Makanya politik, coba ini kan Bapak juga pengalaman di politik, mungkin aja nih ada. Ternyata memang ada takdirnya. Makanya di 2011, inget kan MC pertama sama Tia joinan, inget nggak? Di KKTT dulu dia, dia dulu juga ketua KNPI kan, Pandeglang. Nah KKTT itu ide pertama yang pengen salah satu yang bisa mengangkat nama daerah ini adalah dengan pariwisata. Dan Pandeglang nggak pernah punya duta wisata saat itu, jadi cabutan Aldi lah, ini aja tidak ada kontes. Nah pertama kali dilaksanakan itu saya pencetusnya, termasuk nama KKTT saya yang mengajukan itu melalui serangkaian kajian dengan budayawan Banten, budayawan Pandeglang, sejarawan dan lain-lain. Udah kepikiran dari situ ya sebetulnya. Umur 23 tahun tuh waktu itu. Jadi inilah salah satu bentuk saya walaupun kuliah di Bandung kasarnya gitu, tetap berkontribusi untuk daerah. Dan ternyata dibantu kan MC-nya, inget nggak? MC dia nih kalau nggak salah join pertama sama Tia di situ kan? Betul, di situ join pertama dengan Tia dan MC juga di situ sebetulnya. Jadi bakat terpendam ketemu sama saya dong. Iya, betul. Pencari bakat juga berarti ya. Betul. Nah dari situ kan akhirnya KKTT mulai, tapi setelah terpilih kan justru diambil oleh pemerintah daerah ya programnya. Ya sudah, yang penting saya sudah menorehkan hasil di sejarah hidup saya bahwa saya pernah melaksanakan ini untuk daerah saya. Dan saya juga belum jadi anggota dewan. Suka menceritakan kok. Ini pencetusnya dulu Rika KNPI gitu kan. Amin. Udah dibeliin kopi soalnya. jadi nggak di endorse sama kafenya. Minjem tempat. Oke. Tapi kalau tadi ngomong tereh ya, berarti keinginan menjadi anggota atau politikus itu bukan lahir atau saya pikir nih. Bukan diintervensi, bukan. Ya, saya pikir justru datang dari Pak Ab sendiri gitu. Nggak ada intervensi. Cuman waktu itu kesadaran terus ngobrol-ngobrol sama Bapak. Justru Bapak nggak pernah sekalipun ngomong jadi dewannya, nggak pernah justru. Jadi pas waktu itu yang tadi ya flashback ke 2009. Kekurangan kuota perempuan waktu itu, bingung nyari siapa, tapi nggak menawarkan waktu itu. Terus kata mama coba aja, kalau memang ya kali aja ada jalannya gitu kan, kata ibu. Nah akhirnya ya udah dicoba, ternyata kan nggak dapat tuh. Cuman ternyata karena ada pertimbangan suara pribadi 13.000 itu, berbagai partai nawarin, ya akhirnya ya kecemplung sendiri kan gitu dia. Ditawarin udah ikut kader muda terbaik gitu, sayang juga kalau nggak nyalon. 2014 ada gitu. Oke, terjawab. Tapi serius baru tahu, dikira teh
sama bapak ya gitu. Ya, justru ya. bapak. Banyak orang yang menyangka seperti itu kan? Nah, justru bapak nggak pernah sekalipun ngomong jadi anggota dewan, yang enggak justru. Nggak pernah, justru itu adanya dari ibu. Gitu kalimat itu. Kita mengulang lagi ke pertanyaan, apakah nanti ini kan sudah tetap di Politikus? Namanya orang kan pengen ini, kalau saya sih pengen buka cabang anu misalkan. Nah, kalau di usaha kan, kalau di Politikus kan ada tingkatannya misalkan, dari lagi ke provinsi atau gimana tuh? Tergantung, karena kan tadi balik lagi, politik itu kan gambling sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada kepercayaan masyarakat dari skup sekabupaten itu mungkin akan naik, tapi kalau enggak masih di dapil yang sama. Masih sebagai anggota DPR. Kabupaten. Bebas gitu ya? Kalau DPRD Kan ada. Berapa periode? Pak Haji Dadan kan 4 periode di dapil yang sama dari PDI Perjuangan. Selalu terpilih ya? Ya, ini periode keempat beliau. Oh iya ya. Atau mungkin di 2000 berapa nanti kita pilih lagi? 2024 ya? 24. Mencalonkan sebagai bupati? Iya kan? Incumbent nggak ada bos sekarang 2024. Kalau itu perlu meditasi lebih lanjut. Kepikiran nggak? Sebenarnya kalau kepikiran enggak ya, karena rumah sawah gitu kan, rumah sendiri kalau enggak. Tapi kalau misalnya ada yang berminat menyanding ya nggak apa-apa juga. Berarti adu atau wakil-wakil siapa aja gitu? Ya tergantung partai. Karena saya abdi partai. Oh, gitu. Waduh ya. Namanya politikus kan wajar lah kita. Ini kita ngayal dulu aja ya. Kayak saya kan ngayal wakil bupati aja dulu gitu. Namanya juga ngayal. Salawatin aja dulu. Kan cita-cita setinggi langit, sejatuh-jatuhnya pohon kelapa. Ya gitu. Jadi intinya tetap akan di politikus. Ya, kemungkinan kalau masyarakat masih memberikan kepercayaan, tetap masih di dunia politik. Oke, luar biasa sekali teman kita ini. Dika Kartikasari masih galak tuh sih di Dewan. Dulu tuh dia galak banget kalau udah marah ke gue ya. Jadi gue tuh dulu tuh ya emang sengaja sebenarnya mau bikin marah tuh. Resepnya ninggalin muka marahnya gitu tuh. Gitu kan sih. Ampun. Gitu Padahal kan? masih sakit jantung ya. Oh iya, gue nggak mau ke situ ngomong kan. Situ ngomong sendiri. Nah, yang ada satu hal guys, dulu pernah ngalah laga gitu kan, dia marah gitu sampai marah. Dikasih tahu sama si Altri, Cina si Dika jangan kasih itu, dia tuh suka punya penyakit jantung. Dari situ nggak pernah ngalah laga bikin marah lagi gitu tuh. Termasuk pernah nganterin ke Siloam juga kan? Iya, sering dulu tuh. Jangan marah ya, kita mah emang suka nganter dulu ya. Anopi. Pulangnya ke Lipo ya? Iya, pulangnya ke Lipo. Wah, pokoknya 2005-an lah gitu. 2003, 2004 kelas 1 kelas 2 Iya, mah. 2003 2004. Oh iya ya, 2005 kita lulus. 2006 ya? 2006 lulus. Nah, jadi kita bukan karena sekarang aja, cuma sekarang baik kagok kalau di Dewan menyapana. Suka dimarahin Bu Irna ya kalau nyebut kakak. Iya, kak, Cina. Ibu lu. Kata sebut saya sama temennya, ada temen dekat. Lu temennya kata gitu. Iya, wah guys, pokoknya karena saya suka numpang guys. Kalau mobil A4P lewat, kiri ngikut ke sekolah. Renang di Kopassus. Oh iya ya. Nebeng renang. Pokoknya sering lah, udah kalau diceritain mah panjang lah gitu ya. Tapi sekarang anak udah berapa? 2. Weh, udah 2 nih. Kapan yang terakhir lahiran? Sekarang umur 3 tahun aja, bungsu. Yang bungsu, yang pertama? 5 tahun bulan depan. Oh iya, cuman saya nggak pernah nikahan mah hadir ya. Kamu yang hadir, situ yang nggak hadir ke gue. Pemilu. Iya, 2014 kan nikahnya pemilu. Nggak aja, saya sengaja guys nikahan 2014 nyalok ngundang-ngundang para caleg. Calegnya nggak pada datang. Ditambah mungkin bukan dapilnya ya. Alfi mah datang kan, dari Alfi mah di Sopian kan. Betul. Oke, harapan Rika untuk apa nih? Untuk diri sendiri dan untuk Pandeglang gimana nih? Untuk diri sendiri, sebenarnya kan tujuan di politik itu sebenarnya jabatan itu klise ya, maksudnya semua orang pengen jadi anggota dewan itu status sosial ya, betul. Tapi yang paling utama kemarin itu kepikiran, jadi beberapa kali kan sempat jadi kayak gini nih podcast atau gimana di TV.
ada dari biro psikologi Oke. gitu, influencer gitu. Ternyata kalau kita jadi tokoh yang menginfluence orang dalam ini positif, dalam kategori positif, ternyata nyaman juga loh gitu, dan membanggakan dari hanya sekedar jabatan misalnya gitu. Nah, pengennya sih jadi influencer lah untuk perempuan-perempuan misalnya. Ini mah kan harapan ya. Iya. Untuk konotasi yang positif. Saya misalnya bekerja masih bisa ngurus anak, bawa anak kemana-mana misalnya kayak gitu. Pertama itu. Yang kedua, di dunia politik inginnya sih karirnya langgeng. Mudah-mudahan masih ada kepercayaan masyarakat. Ya. Terus kalau untuk Pandeglang, mudah-mudahan indeks pembangunan manusianya tinggi. Kemudian kategori Pandeglang meningkat jadi daerah berkembang atau daerah maju misalnya. Kemudian juga orang-orang Pandeglang itu bangga dengan Pandeglang. Jadi maksudnya jangan saya kuliah S1 di Bandung Coret, di Jatinangor. S2 Bandung Coret, S3 sekarang di Jakarta walaupun rektoratnya di Jatinangor. Tapi balik ke Pandeglang karena merasa bahwa rumah itu ya Pandeglang. Segemerlap apapun kota besar di sana, yang bikin nyaman adalah sini, dan yang pengen itu adalah gimana Pandeglang bisa bikin orang-orang di sini bangga dengan Pandeglangnya sendiri. Oke, luar biasa. Dan hal itu akan diwujudkan oleh Rika jika dia terpilih sebagai Bupati Pandeglang 2024. Oke, terima kasih Rika ya. Iya. Nanti kita ngundang lagi boleh dong ya. Boleh Ini dong. kayaknya udah panjang sih, kalau takutnya netizen bukan Netizen. nanti penonton kelamaan juga, lebih pengen lebih dalam lagi, nanti kita di sesi yang selanjutnya ya. Oke. Oke, Rika ya, terima kasih. Semoga sekali lagi selalu menjadi anggota DPRD yang Amin, amanah amin. dan senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat, Amin. bukan partainya ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih guys ya, jangan lupa like, comment dan share. Dan juga thank you udah like video, udah nonton Ya. video ini. Terima kasih ya Rika. Ya, dah. Sehat selalu. Apa tuh? Salam Salam sehat mental. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.